Saya Katarina Erlinda Nasriani Eskopnas. Saya akan membagikan mengenai pentingnya pemenuhan personal hygiene atau kebersihan diri bagi pasien stroke. Video kali ini akan saya bagikan teruntuk keluarga pasien yang memiliki keluarga yang terkena stroke. Seperti yang kita tahu, pasien stroke biasanya mengalami kelemahan pada salah satu anggota tubuhnya atau keduanya. Maka dari itu, pentingnya peran keluarga dalam membantu memenuhi personal hygiene atau kebersihan diri bagi pasien stroke. Peran keluarga sangat diperlukan, terutama saat pasien sudah pulang dari rumah sakit. Mungkin beberapa dari kita masih belum familiar dengan istilah personal hygiene, di mana bila kita artikan dalam bahasa Indonesia, personal hygiene atau kebersihan diri. Personal hygiene adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis, di mana pada pasien stroke, personal hygiene ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Mengapa personal hygiene atau kebersihan diri sangat penting bagi pasien stroke? Yang pertama, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan. Manfaat melakukan personal hygiene atau kebersihan diri. Mencegah terjadinya infeksi seperti infeksi kulit, infeksi saluran pernafasan, dan komplikasi seperti luka dekubitus. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan citra diri dan rasa nyaman. Jenis-jenis personal hygiene apa saja yang termasuk dalam personal hygiene atau kebersihan diri? Personal hygiene mencakup dari kebersihan diri mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang pertama yaitu kebersihan gigi dan mulut. Yang kedua, kebersihan kulit. Yang ketiga, kebersihan mata, hidung, dan telinga. Yang keempat, kebersihan rambut. Yang kelima, kebersihan kuku, kaki, tangan, dan genitalia. Yang keenam, kebersihan pakaian. Yang pertama, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan melakukan sikat gigi rutin 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Yang perlu disiapkan ada sikat gigi, pasta gigi, obat kumur, kasa steril, ada handuk, sendok, stik es krim. Kemudian kita siapkan juga air matang dan gelas kumur. Yang pertama, kita atur posisi pasien duduk atau setengah duduk bila pasien sadar. Bila tidak sadar, kita miringkan kepala pasien ke kiri atau ke kanan. Bila pasien tidak sadar, letakkan handuk di samping pipi pasien. Bila pasien sadar, letakkan handuk di bawah dagu pasien. Bungkus pinset dengan kasa steril, basahi dengan air matang dan antiseptik pembersih mulut. Bila pasien dapat menyikat gigi sendiri, dapat menggunakan sikat gigi dan pasta gigi secukupnya. Kemudian kita gunakan tong spatel untuk membuka mulut pasien. Lalu bersihkan dimulai dari rongga mulut, gusi, gigi, dan lidah. Kita keringkan menggunakan handuk atau kasa steril. Menjaga kebersihan kulit, mata, hidung, telinga, dan genitalia. Berikut adalah yang perlu dipersiapkan. Ada 2 buah baskom, handuk, waslap, baju ganti, celana ganti, hand body, sabun, dan minyak telon atau baby oil. Kemudian kita bantu melepaskan pakaian pasien dari tangan yang lemas menuju tangan yang sehat. Kemudian kita tutup bagian tubuh pasien dengan handuk. Kita lap tubuh pasien dengan lembut menggunakan lap basah yang sudah diberi sabun. Lalu kita bilas dengan air, kemudian kita keringkan kembali dengan handuk. Kita lap bagian tubuh pasien secara berurutan, mulai dari area wajah, dari mata bagian dalam keluar, kemudian hidung, telinga, dagu, leher. Kita bersihkan area lengan pasien, mulai dari jari-jari tangan menuju lengan atas dan ketiak pasien, lalu menuju area perut pasien. Untuk area punggung, kita bantu pasien untuk miring untuk membersihkan area punggung. Kemudian kita bersihkan area genitalia dan kaki pasien. Setelah semuanya selesai, kita berikan lotion pada seluruh tubuh pasien dan kita kenakan pakaian pasien. Menjaga kebersihan tamu. Apa yang kita perlu siapkan untuk menjaga kebersihan tamu yaitu keramas. Yang pertama, ada sisir, sampo, handuk, perlak, baskom, atau undercut untuk menjadi alas pada kepala pasien. Pada gambar di bawah ini kita meletakkan terlebih dahulu
handuk juga di bawah kepala pasien. Setelah itu, kita tutup telinga pasien dengan kapas. Perlaknya kita alirkan ke dalam ember. Kemudian pada video ini dapat dilihat kita menyiram air secara perlahan menggunakan gelas atau menggunakan gayung secara perlahan-lahan sehingga mata pasien tidak terkena air. Kemudian kita berikan sampo, kita bersihkan rambut dengan cara menggosoknya secara perlahan-lahan hingga bersih. Setelah itu kalau sudah bersih kita bilas kembali dengan air. Setelah kita bilas dengan air, bisa kita kemudian lap rambut pasien dengan handuk bersih. Kita lakukan secara perlahan-lahan dan lebih baik menggunakan air hangat agar pasien tidak kedinginan. Setelah kita tadi melakukan keramas, kemudian setelah kita keringkan rambutnya, kita sisir rambut pasien. Kita sisir mulai dari ujung rambut menuju ke pangkal rambut agar rambut-rambut yang kusut dapat kembali halus dan tidak membuat pasien kesakitan. Menjaga kebersihan kuku. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah ada gunting kuku, handuk, tisu, dan baskom yang berisi air hangat. Cara menggunting kuku. Yang pertama, rendam jari-jari tangan atau jari-jari kaki di dalam baskom yang berisi air hangat kurang lebih selama 10-20 menit. Kemudian, kita lap kuku menggunakan handuk yang sudah kita sediakan. Setelah kita melap kuku dengan handuk, kemudian kita menggunting kuku secara perlahan-lahan, secara tegak lurus menyilang pada ujung jari dengan gunting kuku. Kemudian kita bentuk kuku dengan pengikir. Kita harus berhati-hati saat menggunting kuku agar tidak menyebabkan luka pada pasien. Kita lakukan sampai semua kuku yang kotor dan panjang bersih. Menjaga kebersihan pakaian. Menjaga kebersihan pakaian ini dilakukan setiap hari, di mana setelah mandi pasien harus mengganti pakaiannya atau saat pasien pakaiannya kotor harus segera diganti. Yang perlu kita siapkan adalah pakaian yaitu baju dan celana. Berikut adalah cara untuk mengganti pakaian pasien. Seperti yang dapat kita lihat, pada saat kita membantu memakaikan pakaian atau celana pada pasien yang stroke, dapat kita mulai seperti pada tahap yang nomor 2, di mana kita memasukkan baju mulai dari tangan yang mengalami kelemahan atau tangan yang tidak sehat, kemudian diarahkan pada tangan yang sehat. Setelah itu, kita masukkan baju ke dalam kepala, kemudian kita rapatkan. Begitu pula saat kita memasangkan celana, kita mulai dari kaki yang mengalami kelemahan menuju kaki yang sehat. Dampak yang dapat terjadi bila personal hygiene ini terabaikan. Yang pertama, lambatnya pemulihan kondisi pasien. Yang kedua, terjadinya infeksi atau komplikasi akibat kebersihan diri yang buruk, sehingga menyebabkan pasien kembali dirawat di rumah sakit. Dan yang ketiga, pasien merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri. Maka dari itu, kita sebagai keluarga sangat diharapkan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan personal hygiene pada pasien.